Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh rasa syukur. Selamat datang di Sekolah SMA Negeri 8 Pandeglang dan selamat menjadi siswa-siswi SMA Negeri 8 Pandeglang. Materi kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kewirausahaan. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan, kita kenalan dulu ya. Nama, Wulan Febrianti. Tempat tanggal lahir, Pandeglang, 5 Februari 1994. Alamat, Kado Pandak Pandeglang. Ibu mengampu mata pelajaran seni budaya musik. Nah, jadi selain bisa membahas tentang kewirausahaan saat ini nih, beberapa dari kalian juga akan bertemu dengan ibu di kelas dalam mata pelajaran seni budaya musik. Oke, di materi kali ini sedikit berbeda mungkin karena ada aturan mainnya. Nah, ibu hanya meminta kalian fokus dan simak sampai selesai video ini karena ada beberapa kode yang harus kalian susun dan dijadikan salah satu tugas kalian. Jadi, ada 6 kata yang ibu cantumkan di layar secara acak di setiap menit yang berbeda. Lalu kalian susun menjadi sebuah kalimat motivasi, oke? Dalam materi pendidikan kewirausahaan, apa saja sih yang perlu kita bahas? Nah, di sini ibu ambil poin-poin pentingnya saja yang perlu kalian simak. Yang pertama adalah 1. Definisi pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya, setelah tahu definisinya, kalian juga harus tahu apa sih tujuan dan pentingnya pendidikan kewirausahaan di sekolah. Selanjutnya, cara mengenali skill, keterampilan, atau kemampuan yang kalian miliki. Dan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peluang usaha di masa pandemi. Dan yang terakhir, ada motivasi dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, check this out. Baiklah, poin pertama adalah definisi pendidikan kewirausahaan. Menurut Muhammad Saroni, mengemukakan pendidikan kewirausahaan adalah program pendidikan yang menggarap aspek kewirausahaan sebagai bagian penting dalam pembekalan kompetensi anak didik. Jadi, secara garis besarnya, pendidikan kewirausahaan adalah program pendidikan yang menggarap aspek kewirausahaan untuk membentuk jiwa dan mental peserta didik agar lebih siap, berani, dan mandiri. Tujuan dan manfaat pendidikan kewirausahaan di sekolah. Dari banyaknya mata pelajaran yang kalian pelajari, semuanya berhubungan dengan wirausaha. Salah satunya adalah mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Dalam pembelajaran prakarya, kalian bisa banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang asik tentunya dan pastinya sangat bermanfaat. Salah satunya di bidang kuliner misalnya, atau kerajinan, atau yang lainnya. Kalian akan belajar bagaimana kalian bisa mengasah keterampilan, ide, dan akhirnya tangan kalian bisa menghasilkan sebuah karya yang bernilai. Seru bukan? Itulah salah satu manfaat mengapa kita harus belajar pendidikan kewirausahaan. Oke, selanjutnya, bagaimana cara mengenali skill, keterampilan, atau kemampuan yang kita miliki? Menurut ibu mudah saja, hanya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena dengan kita bersyukur atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita, kita akan mudah mengenali kemampuan diri sendiri. Selanjutnya ada kemauan untuk memulai. Nah, mulai saja dulu, kerjakan saja apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau, dan menghasilkan karya yang tidak harus langsung sempurna. Dan selanjutnya yang ketiga, berpikir kreatif dengan atau tanpa bantuan media pendukung. Dengan berpikir kreatif, kita bisa memanfaatkan hal kecil yang mungkin saja sering kita lakukan, tapi ternyata itu bisa menjadi peluang usaha. Caranya dengan sering-sering berkarya dalam bidang yang kalian sukai. Seperti contoh nih ya, bukankah kalian sering memasak mie instan? Ya, pernahkah kalian meraciknya dengan bumbu sendiri? Atau dibuat dengan yang lainnya? Atau dipadukan dengan sosis, ayam, atau yang lainnya? Berusaha membuat mie instan tersebut menjadi berbeda. Jika pernah, itulah salah satu hal kecil modal yang kalian miliki dalam berpikir kreatif. Apalagi jika sampai menciptakan resep makanan sendiri. Nah, ini kita bicara tentang di bidang kuliner ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali media pendukung seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Oke, yang keempat,
berani dan tidak gengsi. Dengan kalian berani mulai berkarya, kalian bisa tahu sejauh mana tangan kalian ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Tidak malu atau gengsi untuk menunjukkan hasil karya dan bahkan sampai tahap menjualnya sendiri. Selanjutnya, komunikasi yang baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan menjalin komunikasi yang baik antara keluarga, teman, tetangga, guru-guru, sekedar saling sapa, berkenalan, dan support satu sama lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti melalui sosial media misalnya. Nah, itu modal yang sangat penting. Kenapa? Karena jika suatu saat kita bisa menghasilkan sebuah karya yang kita bisa jual, kita bisa dengan mudah menemukan target pembeli ketika kita mempunyai banyak link pertemanan. Dan itu sangat berhubungan dengan tahap selanjutnya, yaitu tahap promosi. Nah, di tahap ini, dengan kita bisa menjalin komunikasi dan link pertemanan yang luas, kita akan dengan mudah mengenalkan produk kita atau mempromosikan produk kita. Selain itu, kita juga butuh partnership, kolaborasi, dan hal-hal yang mendukung dalam penjualan produk. Selanjutnya, peluang usaha di masa pandemi. Masa pandemi yang saat ini masih kita hadapi memang sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan kita. Salah satunya adalah kita harus mengikuti pembelajaran secara daring. Tapi bukankah kita jadi memiliki banyak waktu luang di rumah setelah selesai mengerjakan kewajiban KBM daring? Nah, mengapa tidak kita manfaatkan untuk belajar mengenal skill keterampilan yang kita miliki? Karena peluang usaha saat pandemi menjadi terbilang banyak loh, apalagi jika kalian menjual secara online. Dengan adanya partner pendukung seperti ojek online, online shop, dan lain-lain, kita akan lebih mudah menjual hasil karya yang lebih luas dan tidak harus menyewa tempat. Seperti contoh di bidang kuliner. Nah, kenapa Ibu ambil sampel dari bidang kuliner? Karena ini akan sangat mudah kalian pelajari dan akan sangat mudah kalian praktekkan. Contohnya nih, kalian membuat cilok pedas isi ayam misalnya, bukankah itu sebuah karya dari tangan kalian sendiri? Lalu kalian promosikan dan jual secara langsung atau online. Simple bukan? Apalagi jika kalian bisa lebih kreatif dan memanfaatkan masa sekarang ini. Oke, finally kita sampai ke tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan dan motivasi. Kesimpulan yang Ibu ambil dari penyampaian materi ini adalah, ya, benar, sangat benar, kita membutuhkan belajar pendidikan kewirausahaan di sekolah agar kita lebih paham dan lebih mengenali kemampuan diri dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Karena dengan kita menggali potensi yang dimiliki, memanfaatkannya, dengan begitulah kita menunjukkan rasa syukur. Ayo, kita sama-sama belajar dan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini, karena kita tidak pernah tahu hal apa nantinya yang akan kita alami, yang mungkin saja akan membutuhkan kemampuan skill kita untuk bertahan. Mulai saja apapun yang kamu sukai, yang bisa menghasilkan karya dari tanganmu sendiri. Tapi, memulai saja tidak cukup. Kita membutuhkan ilmu pengetahuan agar kita bisa lebih maksimal. Maka dari itu, inilah alasannya mengapa kita penting mempelajari tentang pendidikan kewirausahaan. Baiklah, tugas dari Ibu untuk kalian ada 2 ya. Yang pertama, susunlah sebuah kalimat motivasi dari 6 kode kata yang Ibu berikan di menit yang berbeda. Jadi, tolong simak dari awal sampai akhir. Ayo, siapa tadi yang gak nyimak? Yang kedua, berapa usiamu saat ini? Pernahkah kamu membuat sebuah karya? Apa saja karya yang pernah kamu hasilkan dari tanganmu sendiri? Dan terakhir, wirausaha apa sih yang membuatmu tertarik untuk kamu pelajari? Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Semoga hari-hari kalian penuh rasa syukur dan bahagia selalu. Salam sayang dari Bu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.